Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif di Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik, yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Konsep inti daripada budaya positif yang pertama adalah adanya perubahan belajar, disiplin positif, nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga restriksi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Anda dan teman Anda, jadi bisa berpasangan ya, Anda dan teman Anda. Misalkan ya, bisa praktek lah, Bu Dede sama si Bu Dede yang kepala tangan Pak Suwati gitu. Bu Susi merayu supaya meminta tangan itu dibuka. Ini saya minta nih gitu kan, apa benda yang itu. Nah, ini kegiatan ini bisa dibuat seperti kita memujuk, kalau sih dibuka, ya nggak apa-apa gitu kan. Saya kan memujuk ya, dan macam buka nggak ini, kalau nggak buka awas loh kan gitu ya. Kemudian bisa juga di sini nanti menghadiri, sampai bahasa yang nggak ini ya, bahasa yang nggak bagus lah gitu, ngomong yang nggak, ngomong kasar lah di sini kan, menghadiri atau merayu atau menyuap. Kemudian apa yang akan terjadi gitu, apa yang akan terjadi dengan hal tersebut. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilustrasi kontrol yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, dari ilustrasi tadi, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nanti yang mana posisi kita sebagai seorang guru. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah, itu posisi kontrol sebagai seorang guru. Berarti kan dia di sini, kami tuh udah capek-capek berangkat sekolah. Apa kamu gak kasihan dengan orang tua kamu? Ibu juga berangkat juga pagi-pagi, apa gak kasihan sama ibu? Dari tadi ibu udah ngoceh loh, udah capek ini, kok kamu gak perhatikan? Itu kan dia membuat rasa bersalah. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dan di sini keyakinan kelas ya, beberapa kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan cenderung itu kita yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan bila mengendarai kendaraan roda dua? Ya, itu peraturannya. Mengapa kita memiliki peraturan tidak yang menggunakan masker? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang kepada? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Sini banyak peraturan. Tapi kalau memang bersifat keyakinan jelas, insya Allah dia akan tumbuh lagi dari dalam dunia. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa? Kesepakatan kelas misalnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya. Ini kesepakatan kelas misalnya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam mengajar. Kemudian di sini ada kesepakatan kelas yang A misalnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan anak-anak. Ini yang menjadi bentuk keyakinan kelas yang bisa
kemudian ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada tabelnya ya, tabel C dan D. Ini tabel Y, ini tabel Y. Kami yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang yang dan barang milik orang lain. Ya. Bekerja, kami yakin bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dijelaskan, diterima dan dimiliki. Kami yakin bahwa sangat penting untuk merasa diterima di satu kelompok dan saling kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan untuk bekerja, siap kebutuhan itu diterima di kelompok. Dan anak-anak pasti seperti termasuk kita juga. Ya. Kalau hormat itu kita terdengar, berperilaku, terlihat. Kemudian bekerja ini terdengar, terlihat, berperilaku. Dan ini ada hormat tampak seperti tidak tampak seperti bekerja, ya, diterima dan dimiliki, tampak seperti dan tidak tampak seperti dimiliki, ya. Tampak seperti dan tidak tampak seperti dimiliki. Tidak ada hormat bekerja yang jadi cenderung kepada yang tabel Y. Lanjut ya, ini penjelasannya. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima. Kalau ya, permisi, boleh saya pinjam, gitu. Nanti akan saya segera kembalikan. Terlihat, ya. Berempati pada perasaan orang lain, ini yang terlihat. Tetapi memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, jadi nggak asal-asalan kita minta gitu kan. Mendengarkan dengan seksama ketika orang lain berbicara, senantiasa berbuat baik dan berbagi, tersenyum ramah ya, kalau perilakunya tersenyum ramah, dan memberikan ruang bekerja, postur juga tenang, nggak busuk gitu kalau kita katakan. Ini ya. Jadi kalau itu hormat tampak seperti dalam waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau kita tidak menghormati, tampak seperti tidak mengikat waktu, tidak tampak seperti acuh kepada teman dan guru. Ini yang tidak tampak seperti yang kita harapkan, menghormati, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Kita pinjam, dikurangi letakkan sembarangan, kaitannya tidak tahu. Namanya tidak tampak seperti kita menghormati. Oke, lanjut ke segitiga restitusi. Di sini dalam konsep penyelesaian masalah yang akan pelajari itu adalah cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita mengambil, setiap orang pasti pernah melakukan itu. Kamu bukan yang satu-satunya yang pernah melakukan. Misalnya ada anak di kelas kalau datang terlambat, kita tanya dulu, kenapa kamu datang terlambat? Kenapa ini cerita? Terus kita, ya nggak apa-apa. Bukan kamu aja kok yang datang terlambat. Kamu tahu nggak kalau bisa gitu ya? Kita tahu ini kan ini validasi ya, validasi. Oh, dia udah menyadari bahwa dia salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kenapa sih kamu kok sampai terlambat? Kamu mau memperbaiki enggak? Mulai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nanti kalau bentuk keyakinan di kelas kan, kita tahu ini salah nggak, terus kamu melanggar keyakinan kelasnya apa, untuk membuat anak yang
Ini adalah bentuk tanggung jawab